Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Firmansyah dengan NPM 235001078, Prodi Agroteknologi kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan, yaitu menjelaskan mengenai pergerakan unsur hara. Baiklah, langsung kita mulai saja. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya pertumbuhan dan produktivitas tanaman sangat bergantung pada kemampuan akar dalam menyerap unsur hara dari tanah. Nah, unsur hara yang dibutuhkan tanaman berada dalam bentuk ion terlarut dalam larutan tanah dan harus berpindah menuju permukaan akar sebelum dapat diserap. Proses pergerakan unsur hara dari tanah ke akar tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti mekanisme tertentu yang dipengaruhi oleh sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, serta aktivitas fisiologis tanaman. Selanjutnya yaitu jenis unsur hara. Nah, unsur hara merupakan elemen penting yang dibutuhkan tanaman untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, serta proses fisiologisnya. Nah, di sini unsur hara dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama ada berdasarkan jumlah kebutuhannya, yaitu ada dua, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro diperlukan dalam jumlah besar karena berperan langsung dalam pembentukan struktur dan metabolisme tanaman. Unsur ini meliputi nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang lebih sedikit, namun tetap krusial karena berfungsi sebagai kofaktor berbagai enzim yang mengatur reaksi biokimia. Unsur mikro meliputi besi, mangan, seng, tembaga, boron, molibdenum, dan klor. Kemudian, selain berdasarkan jumlah kebutuhannya, unsur hara juga diklasifikasikan menurut mobilitasnya di dalam tanaman, yakni unsur mobile dan immobile. Unsur hara mobile seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain dapat berpindah dari jaringan tua ke jaringan muda saat terjadi kekurangan unsur. Oleh karena itu, gejala defisiensinya pertama kali terlihat pada daun tua. Sebaliknya, pada unsur immobile seperti kalsium, boron, besi, dan lain-lain tidak mudah berpindah di dalam tanaman, sehingga gejala kekurangannya atau defisiensi muncul pada daun muda terlebih dahulu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah mekanisme penyerapan unsur hara. Secara umum, terdapat 3 mekanisme utama yang mengatur perpindahan unsur hara menuju akar tanaman, yaitu ada aliran massa, difusi, dan intersepsi akar. Ketiga mekanisme ini bekerja secara sinergis dalam zona rizosfer, wilayah tipis di sekitar akar yang dipengaruhi oleh aktivitas biologis dan kimia akar. Yang pertama ada aliran massa atau mass flow. Prinsip dasar dari aliran massa adalah pergerakan unsur hara yang larut dalam air tanah bersama aliran air menuju permukaan akar akibat proses penyerapan air oleh tanaman. Ketika tanaman melakukan transpirasi, air ditarik dari permukaan akar ke daun, menciptakan aliran air dari tanah ke akar yang membawa ion-ion terlarut. Mekanisme ini sangat bergantung pada laju transpirasi dan ketersediaan air tanah. Karena semakin tinggi laju transpirasi,
Semakin besar pula volume air yang bergerak membawa nutrien ke zona akar. Unsur-unsur yang mobile di dalam larutan tanah, seperti nitrat dan sulfat, sebagian besar mencapai akar melalui mekanisme ini. Namun, pada kondisi kelembaban rendah atau laju transpirasi menurun, suplai hara melalui aliran massa juga berkurang. Dengan demikian, efisiensi aliran massa sangat bergantung pada faktor lingkungan, seperti suhu, kelembaban udara, tekstur tanah, dan aktivitas akar. Kemudian yang kedua ada difusi. Difusi merupakan mekanisme perpindahan ion atau molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah dalam larutan tanah menuju akar. Proses ini terjadi karena akar menyerap ion tertentu sehingga menurunkan konsentrasi ion tersebut di sekitar permukaan akar. Akibatnya terbentuk gradien konsentrasi yang mendorong ion bergerak dari larutan tanah di sekitarnya ke permukaan akar. Difusi sangat penting bagi unsur yang memiliki kelarutan rendah dan mobilitas terbatas. Kecepatan difusi sangat dipengaruhi oleh kelembaban tanah dan struktur pori-porinya. Tanah yang kering atau padat menghambat pergerakan ion karena menurunkan koefisien difusi efektif. Proses ini juga dipengaruhi oleh aktivitas mikroba, rizosper, dan eksudat akar yang dapat meningkatkan kelarutan unsur tertentu, terutama fosfat yang cenderung terikat kuat pada koloid tanah. Kemudian yang terakhir ada intersepsi akar. Intersepsi akar merupakan proses penyerapan unsur hara ketika akar tumbuh dan memperluas jangkauannya ke dalam tanah, sehingga akar secara langsung bersentuhan dengan partikel tanah yang mengandung ion atau mineral. Dalam mekanisme ini, unsur hara diserap terutama dari volume tanah yang baru disentuh akar, bukan karena adanya pergerakan larutan. Proses ini relatif kecil kontribusinya terhadap total penyerapan hara, namun tetap penting bagi unsur yang mobilitasnya sangat rendah atau terikat kuat pada partikel tanah. Efektivitas intersepsi akar bergantung pada panjang total akar, densitas rambut akar, serta arsitektur sistem perakaran yang menentukan luas kontak dengan tanah. Akar tanaman dengan pertumbuhan lateral yang tinggi atau rambut akar lebat dapat meningkatkan peluang intersepsi unsur hara, terutama pada tanah dengan kapasitas tukar kation atau KTK tinggi dan mobilitas ion rendah. Nah, setelah penjelasan barusan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pergerakan unsur hara dari tanah menuju akar tanaman merupakan proses kompleks yang dikendalikan oleh 3 mekanisme utama, yaitu ada yang pertama aliran massa, yang kedua difusi, dan yang terakhir intersepsi akar. Ketiga proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara saling melengkapi dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Secara keseluruhan, dominasi mekanisme tergantung pada jenis unsur, kondisi tanah, dan fisiologi tanaman. Pemahaman terhadap prinsip dan urutan mekanisme ini sangat penting dalam pengelolaan kesuburan tanah dan efisiensi pemupukan, karena memungkinkan penerapan strategi pemupukan yang lebih tepat sasaran, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Berikut daftar pustaka ataupun referensi yang saya ambil. Baik, sekian video mengenai pemaparan materi pergerakan unsur hara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada
para penonton yang telah menonton ataupun menyimak dari awal sampai akhir. Kemudian juga tidak lupa saya ingin meminta maaf bila mana masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan selama video berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.